saya Siva dari kelas 1C Prodi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan ulangan akhir semester, desain dan analisis sistem. Yang pertama adalah problem statement. Deskripsi proyek. Sistem informasi yang saya kembangkan ini untuk mengetahui data pegawai per periode, gaji pegawai, kinerja pegawai, daftar pegawai. Dengan sistem informasi ini, administrator maupun user dapat mengetahui informasi data secara online dimanapun dia berada melalui internet dengan mudah dan cepat. Dengan konsep dasar masuk atau input, proses atau transformasi, keluar atau output, berfungsi untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat mengenai kepegawaian, pengolahan data yang lebih mudah. Proyek pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian yang akan dibuat meliputi pengumpulan data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya, pemrosesan data untuk menetapkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, manajemen data untuk menghasilkan informasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, pengendalian, dan untuk menjaga dan menjamin keamanan data. Penghasilan informasi untuk tujuan informasi yang akan lebih tepat sasaran dalam menganalisa aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini dikendaki oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Proyek ini harus dimulai dikerjakan pada tanggal 10 September 2020 yaitu setelah peluncuran proyek dan harus selesai paling lambat tanggal 3 Desember 2020. Praktikum analisis dan desain sistem Politeknik Negeri Madiun. Proyek pengembangan sistem informasi ini dikerjakan oleh tim siswa di Laboratorium Komputer Politeknik Negeri Madiun. Proyek ini dikerjakan dengan menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Kemudian yang kedua, keadaan current system. Sistem yang digunakan saat ini cara kerjanya masih manual. Kelebihan dari sistem manual yaitu biaya terjangkau dan kekurangan sistem manual yaitu dalam proses pendataan membutuhkan waktu lama dan kurang akurat. Yang terlibat dalam sistem manual ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan seluruh tanggung jawab pendataan adalah tim siswa. Sistem manual ini dilakukan dengan mendatangi satu persatu pegawai lalu masukkan data ke dalam buku yang telah dirancang. Setelah pendataan data dicek kembali, lalu diarsip menjadi data dengan ditulis satu persatu. Data dalam sistem manual ini dapat diakses dengan membuka satu persatu buku arsip sehingga membutuhkan waktu yang lama dan informasi yang ada pun masih diragukan keakuratannya. Kemudian 3. Lingkup proyek. Berdasarkan keadaan current system tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang akan dikerjakan dengan proyek ini adalah 1. Tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap konstruksi, tahap uji coba, tahap implementasi. Sedangkan tahap operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh tim DIPA. Lingkup data yang dikerjakan adalah data pegawai per periode, data kinerja pegawai, data gaji pegawai, daftar pegawai. Kemudian lingkup proses yang dikerjakan adalah proses 1 adalah menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil yang kualitas yang lebih baik. Proses 2 adalah analisis sistem, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Proses 3 adalah implementasi sistem untuk meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Proses 4 adalah pelatihan dan bimbingan untuk membangun pendataan. Proses 5 adalah level peserta dan materi mencakup langkah-langkah cara mengoperasikan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian baik yang ditujukan secara khusus untuk administrator maupun user pada umumnya. Kemudian lingkup komunikasi yang dikerjakan adalah komunikasi 1 antara tim siswa dengan pegawai yaitu pengumpulan data. Komunikasi 2 adalah antara petugas dengan pegawai yaitu pemrosesan data. Kemudian lanjut, ini adalah tabel aliran sistem informasi lama. Kemudian lanjutnya, yang ini adalah laporan pendataan kepegawaian per periode.
ada kode transaksi, tanggal, kode pegawai, nama pegawai, dan pangkat pegawai. Kemudian lanjut, di sini ada laporan kinerja pegawai, ada penilai, dan juga ada yang dinilai. Kemudian lanjut, ini laporan gaji pegawai, dan ada daftar pegawai badan XY. Kemudian entitas-entitas orang yang terlibat pada sistem, 1 pegawai, 2 staf kepegawaian, 3 pimpinan. Keterangan jumlah laporan dikaitkan dengan entitas-entitas, 4 laporan di atas dicetak sebanyak 1 rangkap. Lalu untuk laporan pegawai per periode, laporan gaji pegawai, laporan kinerja pegawai, dan daftar pegawai diarsipkan oleh staf kepegawaian dan juga diarsipkan oleh pimpinan. Ini adalah diagram aliran sistem informasi lama, ada pegawai, staf kepegawaian, dan pimpinan. Keterangannya, diagram aliran sistem informasi lama, pegawai menyerahkan data pegawai, data gaji pegawai, data kinerja pegawai, daftar pegawai kepada staf kepegawaian. Kemudian kedua, staf kepegawaian mengolah data pegawai, data gaji pegawai, data kinerja pegawai, daftar pegawai menggunakan Microsoft Excel. Hasil pengolahan data pegawai berupa laporan data pegawai per periode, gaji pegawai, kinerja pegawai, dan daftar pegawai. Semua laporan tersebut diserahkan ke pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani. Laporan data pegawai per periode, laporan gaji pegawai, laporan kinerja pegawai, dan daftar pegawai diarsipkan oleh pimpinan dan staf kepegawaian sebanyak 1 rangkap. Ini adalah diagram aliran sistem informasi baru. Untuk keterangannya yaitu pegawai menyerahkan data pegawai, data gaji pegawai, data kinerja pegawai, daftar pegawai kepada staf kepegawaian. Staf kepegawaian mengolah data pegawai, data gaji pegawai, data kinerja pegawai, daftar pegawai menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Hasil pengolahan data pegawai berupa laporan data pegawai per periode, gaji pegawai, kinerja pegawai, dan daftar pegawai. Semua laporan tersebut diserahkan ke pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani. Kemudian yang terakhir, laporan data pegawai per periode, laporan gaji pegawai, laporan kinerja pegawai, dan daftar pegawai diarsipkan oleh pimpinan dan staf kepegawaian sebanyak 1 rangkap. Kemudian ini adalah diagram buku. Kemudian lanjut, ini adalah diagram konteks sistem pengolahan data kantor. Kemudian ini diagram level 0 sistem baru, diagram DFD level 0 sistem baru. Kemudian lanjut, ini diagram DFD level 1 sistem baru. Ada proses input data pegawai, proses input data gaji pegawai, kemudian ada daftar pegawai. Ini level 2 sistem baru, diagram DFD level 2 sistem baru. Kemudian lanjut, ini ada diagram DFD level 3 sistem baru. Ada pendataan pegawaian per periode untuk staf kepegawaian dan pimpinan. DFD level 3 laporan kinerja pegawai untuk staf kepegawaian dan pimpinan. DFD level 3 laporan kinerja pegawai untuk staf kepegawaian dan pimpinan. Dan yang terakhir, DFD level 3 laporan daftar pegawai untuk staf kepegawaian dan pimpinan. Kemudian ini desain output relasi antar tabel. Ada laporan pendataan kepegawaian per periode, kemudian ada laporan kinerja pegawai, kemudian ada laporan gaji pegawai dan daftar pegawai. Dan ini desain tabel. Ada desain tabel data pegawai, desain tabel kinerja pegawai, desain tabel gaji pegawai, dan desain tabel daftar pegawai. Ini ada desain input data pegawai, desain input kinerja pegawai, desain input gaji pegawai, dan desain input daftar pegawai. Desain proses, pertama jumlah pegawai, kegiatan pegawai, pangkat pegawai, dan alamat pegawai. Analisis biaya, seperti yang sudah ada di tabel analisis biaya, ada biaya pengadaan, biaya persiapan operasi. Di biaya pengadaan ada biaya konsultasi, biaya pembelian perangkat keras, biaya instalasi perangkat keras, biaya ruangan untuk perangkat keras, dan biaya manajemen dan staf. Di biaya persiapan operasi ada biaya pembelian perangkat lunak, biaya instalasi perangkat komunikasi, biaya reorganisasi, dan yang terakhir biaya manajemen dan staf. Kemudian di
ya proyek ada 4, yaitu tahap analisis sistem, ada biaya pengumpulan data, biaya dokumentasi, biaya rapat, dan biaya manajemen dan staf. Kemudian kedua, biaya konsultan, ada 3 orang analis 2.500 per jam kali 20.000 per jam, 3 orang programmer 2.000 per jam kali 10.000 per jam, kemudian biaya perjalanan dan akomodasi. Yang ketiga, tahap desain sistem, ada biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya manajemen dan staf. Keempat, penerapan sistem, biaya pembuatan formulir baru, biaya konversi data, biaya pelatihan personel, dan biaya manajemen dan staf. Kemudian yang terakhir, biaya operasi dan perawatan, biaya personel, biaya overhead atau pemakaian listrik, telepon, internet, dan lain-lain, biaya perawatan perangkat keras, servis TPS, biaya reparasi, biaya perawatan perangkat lunak atau update subscription, biaya perawatan peralatan dan fasilitas, biaya manajemen yang terlibat dalam sistem. Kemudian ini ada tabel analisis manfaat, ada keuntungan berwujud dan keuntungan tak berwujud. Untuk keuntungan berwujud ada penggunaan biaya operasi, pengurangan biaya operasi, pengurangan biaya telekomunikasi, kesalahan proses, penjualan, biaya persediaan, kredit tak tertagih. Kemudian yang untuk tak berwujud, keuntungan tak berwujud, ada peningkatan pelayanan terhadap pegawai, peningkatan kepuasan kerja personil, peningkatan kepuasan manajemen. Kesimpulannya, yaitu informasi yang dihasilkan oleh sistem saat ini sudah mampu untuk mencari informasi mengenai daftar pegawai, gaji pegawai, dan kinerja pegawai. Kendala dalam sistem ini adalah kurangnya personil untuk melatih pegawai menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk sarannya, memberikan pelatihan tentang sistem informasi kepada pegawai untuk mengatasi kendala terbatasnya SDM yang mengelola sistem saat ini dan mengembangkan fitur aplikasi agar mempermudah mengakses informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.